Di era digital seperti saat ini, generasi Z kian tercemar fenomena toxic positivity, di mana seorang merasa harus terus menampilkan citra positif. Toxic positivity adalah kondisi di mana seorang berusaha terus positif, meskipun kondisinya tidak memungkinkan untuk merasa baik-baik saja. Dalam konteks psikologi, fenomena ini bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mental, lantaran didorong rasa selalu ingin terlihat sempurna di mata orang lain. Dosen Psikologi Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Ikhlas Nanang Afandi SPSI MA, mengungkapkan bahwa media sosial sering memperkuat toxic positivity ini, karena tuntutan untuk selalu terlihat sempurna di depan orang lain. Karena begini, dalam psikologi itu ada istilahnya itu social comparison. Jadi kita itu manusia selalu itu membandingkan diri. Nah, kita itu instinctively, by naluria, kita itu selalu mengcompare diri kita dengan orang lain. So, can you imagine, bisa kamu bayangkan, bisa Anda bayangkan misalnya yang dia akses itu, yang dia akses itu adalah hal-hal yang fake di medsos. Pertanyaannya sekarang, bukan pertanyaannya, faktanya sekarang di medsos itu yang ada itu just positivity. Jadi public figure, teman-temannya, influencer, itu yang tampilkan itu yang baik-baik, Ji. The best of us. Dalam bermedsos itu kan begitu. Yang terbaik dari kita yang kita tampilkan. Nah, coba Anda bayangkan ketika dia mengakses yang dia follow di platform medsos Instra yang dia temannya, kemudian dia menampilkan hal yang positif saja. Nah, itu kan mempengaruhi. Karena kita itu punya itu. Namun untuk selalu tampil positif di media sosial tak sepenuhnya menjadi tekanan. Seperti yang dikatakan Putri Nabila Ambarsari, salah satu generasi Z yang sering berbagi konten positif di media sosial, mengaku bahwa tekanan untuk selalu positif adalah sebuah tantangan. Oke, sejujurnya gimana ya kalau tekanan untuk tampil positif di media sosial itu sejujurnya nggak ada, karena untuk tampil positif selalu di media sosial itu adalah salah satu tanggung jawab kita sendiri ya untuk membawa media yang kita sebarkan itu seperti apa, karena kembali lagi ya, media digital itu kan jejaknya abadi ya. Jadi kalau misal kita melakukan hal yang negatif di sosial media itu kan kembali ke kita juga, bakalan jadi bumerang lagi. Jadi menurut saya itu kembali ke tanggung jawab pribadi masing-masing sih. Ya sejujurnya agak sulit ya membedakannya, tapi sejauh yang saya tahu di saat kita menyebarkan energi positif kepada teman-teman yang ada di sosial media itu kita merasa senang dan merasa oh ya semua orang harus tahu nih karena ini adalah hal yang positif gitu. Tapi once itu udah jatuh karena energi toxic positivity, kayaknya kita tuh tidak memvalidasi gitu perasaan yang orang-orang punya, karena saat jatuhnya ke toxic positivity kita menyebarkan sesuatu tapi kita tuh merasa orang gitu doang, kok gitu doang, sedih gitu doang, capek. Kan itu adalah hal yang lumrah ya untuk semua orang merasa capek, merasa sedih. Iya, itu penting banget karena menurut aku kita kan punya personal brandingnya masing-masing, dan untuk menampilkan hal yang nyata di sosial media itu adalah tanggung jawab kita. Kalau misalnya kita menyebarkan hal yang negatif kepada orang-orang kan itu kayaknya kita nggak memiliki tanggung jawab dalam bermedia sosial. Ikhlas Nanang menekankan kesederhanaan dan kejujuran dalam bermedia sosial bisa menjadi cara untuk menghindari toxic positivity. Ia pun meminta orang tua dan pendidik untuk berperan penting sebagai teladan bagi generasi Z agar tidak selalu mengejar positivitas palsu. Andi Putri Najwa, Unhas TV.